Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Hidayatika, biasa dipanggil Alia. Saya nomor absen 32 dari kelas PGMIA. Pada mata kuliah pengantar studi Islam ini, saya akan memaparkan materi tentang klasifikasi Islam. Nah, tentang materi klasifikasi Islam ini, saya akan menjelaskan tentang apa saja klasifikasi Islam itu. Yang pertama, pengertian Islam. Islam merupakan agama yang diturunkan, merupakan agama yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang merupakan agama tersebut memiliki pedoman hidup yang bersumber dari Al-Quran dan juga hadis-hadis dari Rasulullah sendiri, yang mana agama ini merupakan agama yang dianggap agama yang paling benar, yang telah dijelaskan pada Al-Quran itu sendiri. Sedangkan karakteristik Islam itu sendiri merupakan ciri khas yang telah dibawakan oleh Nabi Muhammad sejak dahulu, yang merupakan seperti hal-hal politik, pendidikan, ekonomi, dakwah, dan masih banyak lagi. Nah, hal-hal tersebut merupakan ciri khas keislaman yang telah diajarkan Nabi kepada kita semua dari umat dahulu sampai umat pada saat ini. Dan karakteristik Islam ada 5 bidang, yakni bidang agama, bidang ibadah, bidang ilmu dan kebudayaan, bidang pendidikan, dan bidang sosial. Pada bidang agama, bahwasanya menunjukkan Islam merupakan agama yang paling benar, sesuai dengan apa yang telah dijelaskan pada Al-Quran itu sendiri. Yang kedua yaitu bidang ibadah, yakni pada bidang tersebut dalam Islam kita dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah-ibadah yang telah dijelaskan oleh ajaran kita, ajaran Islam itu sendiri. Dan yang ketiga adalah bidang ilmu dan kebudayaan. Pada agama Islam diharapkan bahwasanya umat Islam tidak boleh tertutup, bahkan tidak mengerti dengan kecanggihan teknologi seperti saat ini di zaman industri 4.0. Nah, pada ilmu dan kebudayaan ini kita sebagai umat Islam diharapkan untuk bisa menerima budaya-budaya yang telah ada sampai saat ini, dan juga bisa memfilter atau menyaring mana budaya yang layak kita anut dan mana budaya yang harusnya kita hindarkan. Dan di zaman modern ini kita diharapkan bisa menjadi generasi umat Islam yang paham dengan teknologi dan bisa menyebarkan dakwahnya melalui kecanggihan teknologi ini. Lalu yang keempat yakni bidang pendidikan, bahwasanya di agama Islam pendidikan merupakan hak, bahkan menjadi kewajiban bagi setiap umat muslim, seperti hadis Rasulullah bahwasanya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslim dan muslimah. Nah, maka dari itu pentingnya ilmu bagi umat Islam agar apa? Agar kita sebagai umat Islam tidak mudah dibodohi oleh orang lain. Maka dari itu pendidikan atau ilmu merupakan hal yang wajib kita miliki sebagai umat Islam, seperti yang telah diajarkan oleh Nabi dan apa yang telah dijelaskan oleh Al-Quran, yang mana menuntut ilmu merupakan perintah yang wajib bagi kita semua. Nah, untuk selanjutnya yakni bidang sosial. Bidang sosial ini dalam agama Islam kita dianjurkan untuk bisa menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia, menjalin ukhuwah Islamiyah, menjalin hubungan yang baik dengan tetangga atau yang lainnya. Karena apa? Dengan menjunjung rasa sosial, maka kita akan bisa menciptakan kesejahteraan umat, yang mana jika kita bisa saling memahami antar umat, kita akan bisa menjadi umat yang saling bermanfaat bagi sesama. Nah, dalam klasifikasi Islam itu sendiri saya akan menjelaskan yang pertama yakni Islam normatif. Apa itu Islam normatif? Islam normatif yaitu Islam yang mana aturan-aturan dan ajarannya murni dari Tuhan kita sendiri, yakni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana mulai dari bagaimana tata cara ibadah, bagaimana hukum-hukumnya, semuanya murni dari Tuhan itu sendiri. Berbeda dengan Islam yang satunya yakni Islam historis. Dalam Islam normatif ini kita harus paham bahwasanya dalam Islam normatif
benar-benar murni dari Tuhan kita sendiri tanpa ada campur tangan dari makhluknya. Nah, jadi pada Islam normatif ini kita harus mampu membedakan mana yang ini termasuk murni dari Tuhan itu sendiri dan mana yang merupakan aturan-aturannya atau kebiasaan tata caranya itu merupakan dari makhluk atau manusia itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu Islam historis. Islam historis merupakan aturan atau kebiasaan itu merupakan dari manusia itu sendiri, seperti budaya-budaya yang sering dilakukan oleh masyarakat Jawa. Yang berikut saya akan jelaskan melalui video yang akan saya Inilah merupakan salah satu Islam historis, yakni pembacaan sholawat al-barzanji atau di Jawa sering disebut berjanjen. Dalam kegiatan ini, sebagian ulama mengatakan bahwasanya kegiatan ini merupakan kegiatan bid'ah. Karena apa? Karena ada yang mengatakan bahwasanya jika tidak dibacakan sholawat al-barzanji di setiap harinya, maka akan tidak diliputi keberkahan dalam semasa hidupnya. Inilah yang membuat sebagian ulama mengatakan hal ini bid'ah, karena sejak zaman dahulu hal ini hanya dibuat-buat oleh manusia. Namun sebagian ulama juga mengatakan bahwasanya hal ini bukanlah termasuk bid'ah. Karena apa? Karena kita harus bisa meneladani sikap suri tauladan Nabi Muhammad SAW yang telah disajikan dalam sholawat al-barzanji itu sendiri. Ini merupakan salah satu kegiatan di salah satu pondok pesantren, yakni Pondok Pesantren Fadlu Minallah, yang kebetulan saya sendiri merupakan santri dari Pondok Pesantren Fadlu Minallah, yang salah satu kegiatannya merupakan yakni sholawat al-barzanji seperti yang saya tayangkan berikut ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.